Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria di dalam program Crossover. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang mengembangkan usaha. Kalau saudara melihat episode-episode sebelumnya, saya sudah menyampaikan tips and tricks tentang memulai usaha dan menjalankan usaha. Dan saya berharap saudara semua sudah mulai bisa berusaha. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Yang pertama, pastikan usaha yang kita mulai itu sudah berjalan dengan baik. Jadi pastikan bahwa usaha kita itu benar-benar sudah jalan dengan baik. Jadi tidak ada coba-coba lagi mengganti produk atau apapun juga, sehingga kita fokus untuk mengembangkan usahanya. Lalu yang kedua, kalau sudah berjalan dengan baik, ya usahanya sudah berjalan dengan baik, mulai berikan nama atau merek pada produk tersebut. Karena dengan saudara memberikan merek atau nama pada produk tersebut, saudara akan dikenal. Dengan saudara dikenal, kita harapkan usahanya semakin berkembang. Nah, poin yang ketiga, buat produk baru yang dapat menopang produk yang pertama, produk yang utama. Jadi buat produk baru untuk menopang. Kalau ini tentang makanan, buat produk yang lain tentang makanan juga yang bisa menopang produk pertama, sehingga omsetnya bisa lebih besar lagi. Yang keempat, jangan buat produk yang menjadi kompetitor dari produk yang utama. Jadi seringkali kita membuat produk, ya contohnya kalau untuk makanan atau masakan saja, biasanya orang kalau sudah jual sesuatu, tanpa disadari dia buat sesuatu yang baru, bukan menopang produk utamanya, tetapi justru jadi kompetitor. Nah, kalau terjadi kompetitor di dalam, yang bisa dipastikan adalah salah satu akan mati. Kalau salah satu mati, itu akan mempengaruhi produk yang lainnya. Nah, akhirnya dua-duanya jalannya pasti tersendat-sendat. Mungkin tidak mati seluruhnya, tapi jadi tersendat-sendat. Omset yang harusnya makin tinggi justru jadi lebih turun lagi. Jadi pastikan produk yang kita buat yang baru itu untuk menopang produk utama. Bukan produk utama lagi, tapi produk yang menopang produk utama. Lalu selanjutnya, yang kelima, promosikan melalui media sosial. Sekarang ini banyak media sosial yang bisa digunakan. Ya, di zaman digital ini pakai sarana yang sudah ada. Bisa melalui Instagram, bisa melalui YouTube, bisa melalui yang lainnya. Saudara bisa masuk ke situ. Ada Facebook juga, sekarang ini ada TikTok juga. Saudara bisa masuk ke situ, ya, ke media sosial, supaya apa? Yang beli bukan di kalangan dekat saudara aja, tetapi yang jauh pun mulai bisa melihat ada produk yang saudara jual. Ya. Selanjutnya, hitung dengan cermat. Kalau usahanya sudah berkembang, apakah kita perlu karyawan? Jadi hitung dengan cermat, jangan sampai waktu kita nambah karyawan, jadi kita tidak punya laba. Karena ingat, kalau kita punya karyawan, artinya kita harus memberi gaji. Ya, ada pengeluaran baru. Tetapi jangan sampai produk yang kita hasilkan itu, karena ada produk baru, kitanya jadi kerjanya sampai lembur-lembur, sehingga itu bisa merusak kesehatan kita. Jadi hitung dengan cermat. Apakah dengan menambah karyawan, ya, dengan memakai karyawan, kita masih tetap punya laba. Lalu yang terakhir, buat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini ada cash flow, ada laba rugi, buat secara terpisah dari keuangan pribadi. Jadi ini anggap keuangan perusahaan saudara. Nah, kalau saudara punya laporan keuangan tersendiri, maka saudara akan mengetahui
apakah usaha yang saudara jalankan ini sudah memiliki laba atau belum? Kalau sudah memiliki laba, berapa labanya? Nah, di situ akan ketahuan semua. Jadi saya berharap tips and tricks kali ini bisa membuat saudara mengembangkan usaha. Tuhan memberkati. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam episode mengembangkan usaha. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita langsung saja simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini dalam episode yang terbaru. Ya. Kita sudah berbicara tentang memulai usaha nih kemarin dan juga udah menjalankan usaha. Hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan usaha. Ya. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, apa sih tolak ukur usaha kita sudah berjalan dengan baik? Ya. Sebelum saya menjawab tolak ukur kita usaha ini sudah berjalan baik atau belum, saya mau berikan ayat-ayat firman-Nya terlebih dahulu, ya, dari Matius 25 ayat 14 dan seterusnya. Jadi ini perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi begini, yang saya mau sampaikan, kita memulai usaha dan menjalankan usaha itu sah-sah saja. Jadi nggak terlalu berpikir kita punya bakat di situ apa enggak ya gitu. Karena gini, talenta atau bakat kita atau kemampuan dasar kita itu minimal ada 1. Tapi bisa dikembangkan. Jadi makanya kalau usaha sudah dijalankan harus dikembangkan. Nah, kalau dikembangkan, firman Tuhan katakan yang menerima 5 talenta beroleh laba 5 talenta. Jadi kita tuh mengembangkan usaha kita itu bisa sampai maksimal. 5 labanya 5 artinya itu kan 2 kali lipat. Ya, 100%. Itu perkembangan yang maksimal gitu. Jadi kalau kita baca yang 2 pun labanya 2 gitu. Masalahnya yang 1, waktu dia tidak mengembangkan dan dia tidak bisa mengembangkan, kenapa? Karena dia tidak menjalankan. Dia simpan jadi otomatis tidak ada yang dijalankan. Karena tidak ada yang dijalankan, tidak ada yang bisa dikembangkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kita sudah memulai usaha, kita sudah menjalankan usaha, lalu sekarang dasarnya, tolok ukurnya, ya. Kalau dikatakan usaha kita sudah berjalan dengan baik, karena sebelum kita mau mengembangkan usaha kita harus memastikan usaha kita sudah berjalan dengan baik. Nah, usaha kita sudah berjalan dengan baik, kita lihat begini saja. Setiap kali kita buka PO, ada yang beli. Jadi saya nggak mau bilang omset kita tiap hari ada terus, karena kita nggak tahu, kita punya rencana apakah setiap hari kita buka ataukah seminggu cuma 3 kali, ya, atau hanya hari tertentu kita bukanya, itu tergantung kepada masing-masing kita. Jadi pokoknya setiap kali kita buka PO ada yang merespon, mau beli. Nah, artinya itu sudah jalan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau usaha kita sudah berjalan dengan baik, bisa kita ukur dari adanya repeat order. Jadi customer yang sama, orang pembeli yang sama itu beli lagi. Artinya yang kita jual itu bagus karena ada orang mau beli lagi. Ya, khususnya kalau soal makanan. Tapi kalau kita misalnya kita sudah jual
tiap kali kita buka PO yang beli orang lain terus. Nah, itu belum jadi ukuran untuk kita mau mengembangkan usaha. Artinya kita mesti banyak uji coba terus nih di produk yang kita hasilkan. Gitu. Kalau misalnya sudah repeat order dan repeat ordernya itu sebagian besar, ya sebagian besar, pokoknya di atas 40% pembeli yang membeli beli lagi. Nah, artinya ini kita sudah boleh berpikir untuk mengembangkan usahanya. Iya. Gitu. Nah, Ya. saya mau tanya nih Bang Mul. Tadi kan yang pertama itu kalau misalnya kita buka PO, terus ada yang beli itu udah jadi tolak ukur. Kira-kira ada nggak minimal berapa orang nih yang kalau misalnya kita buka PO, oh kalau targetnya segini, oh ini udah bagus gitu tolak ukurnya. Mungkin kalau itu kan tergantung kesanggupan kita ya. Pada saat kita buka PO, kesanggupan kita berapa? Ya. Iya. Tentu kita targetnya habis. Iya. Ya. Tetapi untuk awal-awal kita nggak bisa jadikan ini sebuah target. Karena untuk awal-awal kita belum tahu. Iya. Jadi lebih baik memang dasarnya ukurannya adalah kalau orang yang beli, dia beli lagi apa enggak? Repeat order gitu. Repeat order. Itu yang dijadikan nomor satu deh. Nah, yang kedua baru kalau sudah jalan beberapa lama, setiap kita buka PO itu berapa yang beli? Baru ada targetnya berapa yang beli. Setidaknya ada 80%. Karena kalau di bawah itu labanya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi bisa seperti itu, 70-80% saya rasa udah boleh gitu. Tapi kembali lagi, ada satu ukuran lagi yang bisa membuat kita yakin ini harus dikembangkan apa enggak. Ya, satu ukuran lagi adalah kita yakin bahwa ini misalnya masakan yang kita buat, ini masakannya enak nih. Kita yakin enak, tapi masalahnya yang repeat order masih sedikit dan target penjualan kita juga omsetnya ini sepertinya di bawah 70%. Misalnya hanya 60% gitu. Nah, kita lihat lagi kalau kita ada keyakinan seperti itu, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu, jadi orang mau beli ke kita, ya namanya nggak tahu ya jadi nggak beli. Otomatis omsetnya nggak bisa mencapai 70-80% kan. Jadi kalau ada keyakinan seperti itu, coba perluas lagi dengan orang-orang dekat itu, perluas lagi gitu. Oke. Nah, ya. Oke, Bang Mul. Nah, kemudian saya juga mau tanya nih, kenapa merek atau nama itu baru diberikan pada saat mau mengembangkan usaha? Kenapa nggak dari awal usaha aja kita sudah berikan namanya? Jadi kan orang udah lebih kenal brand kita, produk kita seperti apa gitu. Iya. Kalau usaha kita atau produk kita itu diterima oleh pasar, brand kita jadi lebih dikenal dan kita lebih awal lagi istilahnya ya, dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi kalau kita dari awal kita sudah ada nama atau mereknya, misalnya nih kayak makanan kita contohnya makanan aja deh ya lebih enak. Makanan kita sudah ada nama, misalnya apa? Kalau kue tiaw goreng, kue tiaw 77 misalnya, udah ada nih kue tiaw 77. Lalu orang udah tahu kue tiaw 77 di kita. Waktu mereka beli, rasanya nggak enak. Dan mereka tahu, jangan beli lagi di kue tiaw 77. Ketika kita ganti, misalnya kita udah uji coba terus, udah enak, tapi masih pakai nama 77, mereka nggak akan mau beli. Itu malah jadi bunuh diri. Ya, kita sedang membunuh diri kita sendiri, sedang membunuh usaha kita sendiri. Makanya lebih baik udah nggak usah pakai nama, nggak usah pakai merek. Yang penting orang tahu sekarang belinya sama kita dulu. Ya udah. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang harus diganti nggak masalah. Ya, itu. Jadi kita nggak ganti-ganti merek terus. Kalau kita ganti merek terus dan orang tahu kita lagi yang ganti merek, nanti mereka akhirnya ngomong kemana. Ingat, kalau kita
misalnya kita jual makanan enak, itu mungkin dari mulut ke mulutnya agak lama. Tapi kalau nggak enak itu cepat. Ya, itu cepat. Jadi orang bisa pada bilang, yang di situ nggak enak, jangan beli di situ. Nah, itu kan bahaya buat kelangsungan usaha kita. Apalagi kitanya ditaruh di sebelah merek kita, foto kita. Wah, itu udah lebih parah lagi. Ini jangan lihat nih yang begini-begini nih. Udah jangan beli lagi. Bahaya itu. Jadi mendingan apalagi untuk usaha kuliner, kita fokus untuk soal rasa. Soal rasa. Sehingga makanya kenapa untuk awal-awal kita nggak mau yang langsung kita buka besar, tapi orang-orang dekat. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa beritahu, ini kurang ini gitu. Jadi pas kita tahu, kita bisa ubah, nanti mereka tetap mau coba. Gitu. Nah, mereka mau coba, kalau udah enak, nanti kita akan tahu udah repeat order nggak gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, Bang Mul ada tips nggak atau tips and trick itu untuk menentukan nama dan merek dari produk kita tuh seperti apa gitu, Bang Mul? Dan perlu nggak sih kita cepat-cepat mendaftarkan merek atau brand kita gitu? Ya sebenarnya kalau merek itu nggak usah terlalu buru-buru, didaftarkan juga nggak usah terlalu buru-buru, ya. Khususnya dalam hal kuliner, nggak usah buru-buru, kecuali kalau kita sudah punya restoran yang besar, nah itu perlu, karena itu masalah identitas kita bisa dicuri orang, gitu. Jadi kita perlu mendaftarkan. Tetapi kalau kita masih di rumah terus, belum pindah ke tempat sendiri yang khusus buat usaha sendiri, ya kita nggak usah pikirin untuk daftar, gitu ya. Nah, lalu kalau untuk namanya apa gitu, nah cari nama yang begitu orang lihat udah tahu, udah identik dengan kita. Makanya kenapa kalau makanan biasanya itu kenapa orang-orang kasih mereknya itu namanya sendiri atau nama anaknya, karena supaya orang begitu sebut misalnya David, buka kue tahu goreng David gitu, orang tahu kalau makan kue tahu goreng David enak gitu. Jadi tahu David yang mana? Oh iya yang itu, karena udah jelas namanya David. Ya, jadi kalau nggak ada nama David yang lain, ya udah. Tapi kalau misalnya ada nama yang lain, tetap kalau kita sudah identik dengan yang kue tiaw goreng itu, maka orang akan tahu. Jadi cari nama jangan yang susah-susah. Ini nggak seperti memberi nama kepada anak yang kita harus cari artinya apa. Nggak, jangan yang susah-susah. Justru yang sederhana aja supaya orang begitu baca langsung terekam. Mudah diingat gitu. Mudah diingat. Karena kalau sudah diingat tanpa disadari, satu saat dia pasti cari produk kita. Jadi itu kan mainnya di alam bawah sadar. Kalau sudah masuk ke pikiran, mainnya di alam bawah sadar. Ya, sama seperti kalau kita lihat ada di luar ada pelang aja, cuma gambar huruf M. Kita udah tahu itu apa. Ya, karena itu sederhana, mudah gitu. Pas dia gini, oh ya udah tahu ini apa gitu. Nah sama kita juga begitu. Cari aja yang sederhana, jangan pikirin logo apa. Kalau untuk makanan nggak usah pikirin logo seperti apa, nggak usah. Ya, itu dulu aja. Baru nanti kalau udah makin berkembang, baru kita pikirkan lagi. Oke, Bang Mul. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih Bang Mul nih. Bang Mul bisa menjelaskan secara lebih detail lagi nggak sih contoh yang lebih jelasnya nih, produk yang menopang produk utama dan yang produk yang malah menjadi kompetitor dari produk utama nih, misalnya di dalam usaha kuliner gitu. Iya. Kembali lagi dalam kue tiaw goreng. Lagi mau kue tiaw goreng kayaknya. Jadi kalau kita masak kue tiaw goreng, kita udah masak. Nah, kadang kecenderungan orang usaha itu mau memperbanyak itemnya. Jadi mau memperbanyak selain kue tiaw goreng apa ya gitu. Misalnya setelah kue tiaw goreng, lalu dia bikin soto.
Iya. Nah, ini kan beda nih. Mm-mm. Otomatis yang terjadi itu adalah kompetisi di dalam. Ada soto, ada kue tiaw goreng. Orang yang datang ke situ bisa milih. Ya, waktu milih pilihannya kue tiaw atau soto, gitu kan. Nah, kan jarang ada orang beli kue tiaw sama soto deh gitu, dipadukan. Iya. Karena ini nggak bisa dipadukan. Jadi kemungkinan besar mereka pilih salah satu. Nah, kalau pilih salah satu, kalau salah satu misalnya tidak enak, misalnya sotonya yang kedua, sotonya ini nggak enak. Nah, ini nanti berakibat kepada yang pertama kita. Jadi orang udah asumsinya beli di dia tuh nggak enak. Padahal yang nggak enak cuma sotonya, kue tiawnya enak gitu. Tapi kan orang taunya, udah yang di situ nggak enak. Orang yang pertama makan sotonya belum cicipin kue tiaw gorengnya, merasa pokoknya kalau di situ udah nggak enak aja. Iya. Jadi akhirnya kita bukan fokus kepada produk yang utama, kita jadi terpecah fokusnya. Kita mau menyelamatkan soto, tapi ini juga harus kita pertahankan. Jadi fokus kita terbelah. Pada saat fokus kita terbelah, otomatis yang ini kita konsentrasinya kurang, yang ini juga kurang, lama-lama turun dua-duanya. Iya. Gitu. Terus kalau yang menopang ya, Iya, yang menopang. kalau saya bilang kue tiaw goreng, orang khususnya orang Jakarta itu suka dengan gorengan. Iya. Jadi kalau bikin kue tiaw goreng, mungkin kita bisa bikin tempe goreng, tahu goreng, atau kerupuk atau emping. Misalnya seperti itu. Iya. Ya, yang seperti itu. Nah, itu kan menopang. Iya. Jadi maksudnya kalau orang beli kerupuk aja, aduh mesti ada kue tiawnya dong, Iya. gitu. Itu lebih menopang. Oh, makan kue tiaw ini enak loh, enak. Kenapa enak? Ada kerupuknya. Gitu. Padahal makanan utamanya kan kue tiaw. Iya. Tapi ada kerupuknya, kita bisa beli di sana. Iya. Ada tempe gorengnya, tempe gorengnya juga enak gitu. Jadi itu menopang yang pertama. Iya. Ya. Atau kalau kita mau tambah dari kue tiaw goreng, ya yang samaan dengan kue tiaw goreng, bihun goreng, bakmi goreng. Jadi begini, dagingnya kan sama, Iya. bumbunya sama, sayurnya sama. Yang beda kan cuma bihun dan bakminya. Iya. Jadi modal kita juga nggak habis kesedot ke situ, Iya. ya. Dibandingkan kalau kita bikin soto, bumbunya beda, ya, dagingnya beda. Jadi semuanya beda. Iya. Artinya modalnya khusus lagi, seperti memulai usaha yang baru. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa seperti itu untuk mengembangkan usaha yang masih di rumah dia. Saya tidak bicara kalau sudah jadi restoran. Kalau Iya. sudah jadi restoran lain lagi. Iya. Ya. Jadi sebaiknya memang pilih produk yang bisa menopang. Ya. Iya. Jadi kalau kue tiaw goreng, kalau mau yang agak berat, ya yang samaan lah gitu. Yang masih tetanggaan, saudaraan lah ya. Bihun goreng, bakmi goreng, nasi goreng masih bisa. Kalau sama nasi uduk udah beda lagi. Iya, Ya, iya. jadi yang samaan aja. Jadi orang tahu, oh kalau ke situ pilihannya udah cuma ini. Iya. Gitu. Percayalah kalau produk kita enak, ya disukai, orang pasti akan datang lagi dan beli lagi. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, terakhir nih Bang Mul, saya mau tanya nih, kapan sih waktu yang paling tepat untuk merekrut karyawan ketika mengembangkan usaha? Apakah ketika labanya sudah stabil, baru kita merekrut gitu ya? Atau nanti pada saat usahanya itu sudah kita tidak bisa handle sendiri lagi, atau gimana nih Bang Mul? Iya. Kalau kita mau rekrut karyawan, pertama pasti kita lihat pekerjaannya dulu. Iya. Pekerjaannya itu apakah sudah membebani kita sampai berat gitu. Sampai kayaknya, aduh kalau kita kerjain terus, kepegang sih kepegang. Cuma kita spare waktunya banyak. Iya. Karena omsetnya mungkin udah makin tambah, jadi kita mesti stok lebih banyak. Iya. Nah kalau seperti itu salah satu patokan kita bisa rekrut karyawan ya untuk Iya. membantu kita. Tapi di lain itu kita harus lihat juga apakah laba kita memungkinkan untuk merekrut karyawan.
Itu sebabnya kenapa saya sampaikan kita perlu buat laporan keuangan. Supaya kita tahu selama ini kita punya laba berapa. Nah, dari laba itu kita lihat selama sebulan laba kita berapa. Jangan sampai misalnya laba kita 1 juta. Kita rekrut karyawan gajinya 2 juta. Lah itu kan mending kita nggak usah usaha. Iya kan? Karena udah pasti rugi. Nah, kalau kita melihat ini karyawan, kita juga mesti lihat bukan unsur gaji aja. Karena terkadang karyawan yang seperti itu, dia akan makan di tempat kita juga. Jadi kita harus kasih makan. Nah, waktu kita kasih makan, itu berapa? Nah, ini dihitung karena itu setiap hari. Setiap hari, lama-lama, itu kan banyak juga kalau selama sebulan. Jadi dihitung, pokoknya jangan sampai kalau kita usaha itu, kita salah hitung. Jadi dari bahan baku kita memang untungnya cukup besar. Tetapi begitu dihitung dengan adanya karyawan, ya, dengan uang makan dia, itu dan yang lain-lainnya, kalau kita hitung-hitung itu tidak ada labanya atau malah rugi, ya lebih baik kita berpikir ulang. Apakah kita perlu rekrut karyawan? Karena kalau kita rekrut karyawan, ada pertimbangan lain lagi kan. Kita mau karyawan yang seperti apa? Yang gajinya di range berapa? Karena gini, kalau kita gaji yang tidak terlalu besar, otomatis kita tidak bisa mengharapkan karyawan yang punya kapabilitasnya tinggi, ya kan? Jadi kita bisa lihat, oh ini kita cuma perlu orang yang bantu, misalnya cuma antar ke rumah-rumah orang, misalnya seperti itu. Kan itu nggak perlu keahlian khusus, hanya perlu bisa naik sepeda atau naik motor, begitu ya. Jadi kalau seperti itu, ya kita bisa lihat, ini nggak terlalu perlu bisa masak. Kalau misalnya kita perlu orang yang bantu kita, terkadang kita repot, ada jam-jam itu kita nggak bisa masak. Kita perlu orang lain yang bisa masak gitu. Nah itu lain lagi. Jadi kita lihat keperluannya apa. Kalau memang perlu, lihat laporan keuangannya. Makanya buat laporan keuangan yang berbeda dari laporan keuangan pribadi. Jadi jangan disatukan, jangan pernah menyatukan laporan keuangan pribadi dengan usaha, gitu. Supaya kita tahu labanya berapa, sehingga ketika kita mengambil keputusan kita itu tepat. Jadi seperti itu. Oke, Bang Mul, pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini. Terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya. Kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Kiranya biar melalui episode hari ini, saudara bukan hanya sekedar bisa memulai usaha dan menjalankan usaha, tapi saudara juga bisa mengembangkan usaha saudara sekalian. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.